Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah Dinamika Sistem kali ini kita akan membahas materi mengenai Test for Confidence Building. Yang pertama akan saya sampaikan sebuah pengantar terlebih dahulu. Sebenarnya terdapat dua pertanyaan yang perlu kita jawab setelah kita berhasil mengembangkan suatu model sistem dinamik. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat membangun keyakinan kita terhadap penggunaan model tersebut sehingga cocok ataupun dapat mengembangkan skenario ataupun strategi manajemen yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat membuat orang lain, terutama klien kita yang minta kita kembangkan model tersebut untuk percaya terhadap model yang sudah kita bangun. Validitas dan kegunaan dari model sistem dinamik ini sebaiknya perlu dinilai, tetapi bukan pada skala absolut, tetapi cukup pada skala relatif. Dua gagasan penting dalam membangun keyakinan terhadap model sistem dinamik adalah dengan melakukan pengujian dan validasi terhadap model tersebut. Pemodel biasanya mencoba untuk memanfaatkan sebaik-baiknya data yang tersedia untuk digunakan dalam estimasi parameter. Kadang-kadang kita bisa menggunakan metode statistik. Tetapi seringkali menggunakan uji statistik yang kuat, yang baik, yang lengkap, ini jarang digunakan. Contohnya adalah misalkan kalau kita menggunakan untuk menentukan parameter, untuk mengestimasi parameter atau mengestimasi persamaan dari fungsi, kita bisa menggunakan regresi linear. Tetapi sebenarnya regresi linear itu ada persyaratannya. Contoh misalkan gitu ya, uji terkait dengan normalitas, terus kemudian heterodaksitas dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sebuah standar gitu ya, uji-uji tersebut harus terpenuhi dahulu, baru kemudian data bisa kita uji menggunakan regresi linear. Tetapi dalam kasus untuk sistem dinamik, ini jarang sekali digunakan. Sehingga biasanya langsung saja pemodel itu menggunakan metode statistik tanpa kemudian harus menguji persyaratan atau uji asumsi yang dipersyaratkan oleh metode statistik tersebut. Alasan utama mengapa sistem dinamik tidak diuji secara statistik yang lengkap tadi adalah karena model sistem dinamik ini menyertakan variabel yang kadang-kadang tidak tersedia pada kehidupan nyata. Kadang-kadang kan datanya tidak lengkap, gitu ya, atau datanya hanya aproksimasi dan lain sebagainya, sehingga memang cukup sulit nantinya untuk bisa lolos uji asumsi yang dipersyaratkan oleh suatu metode statistik. Nah, berikut ini adalah uji untuk validasi model dari sistem dinamik yang telah kita kembangkan. Ada 3 tes secara umum, yaitu pertama adalah uji terkait dengan struktur, kemudian uji terkait dengan perilaku, dan yang terakhir adalah uji terkait dengan implikasi kebijakan. Nah, di tiap uji ini, contoh misalkan uji struktur itu ada 5 jenis uji. Uji perilaku ada 3 jenis, kemudian untuk policy implication ada 2 jenis. Kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama adalah terkait dengan uji untuk struktur model. Kita bisa menggunakan ada 5 jenis tadi. Yang pertama adalah structure verification test. Untuk uji verifikasi struktur ini berlaku sebagai sarana empiris untuk membandingkan bentuk persamaan model dengan hubungan yang ada pada sistem nyata. Kita tentunya untuk materi yang kemarin kita sudah coba
untuk mengestimasi parameter, di mana kita coba untuk mengestimasi persamaan dari suatu fungsi, gitu ya, menggambarkan misalkan kaitan antara stock and flow. Nah, di sini kita perlu kemudian membandingkan, gitu ya, antara persamaan model yang sudah kita buat dengan hubungan yang ada pada sistem nyata. Kita hanya perlu di sini tidak ada uji secara matematis, tetapi paling tidak kita perlu membandingkan hubungannya tersebut, gitu ya, terbentuk enggak. Contoh misalkan ada dependent, ada independent variable. Lah, ini sebenarnya di sistem nyata ini memang ada korelasinya atau tidak. Itu adalah verifikasi struktur. Kemudian ini juga dapat dilakukan sebagai tes teoritis dengan membandingkan persamaan model dengan pengetahuan umum yang ada dalam literatur. Nah, kita juga bisa menggunakan dari kajian literatur. Dari persamaan yang sudah kita estimasi, kemudian kita bandingkan dengan literatur. Sama tidak? Ada persamaannya tidak? Nah, ini juga merupakan uji verifikasi. Berikutnya, semua persamaan harus dibahas, gitu ya, diperdebatkan dengan baik dan berdasarkan informasi yang tersedia. Berarti membandingkan dengan sistem nyata atau dengan literatur, gitu, itu harus berdasarkan informasi yang tersedia, ya, maksudnya berdasarkan sistem nyata beneran dan berdasarkan literatur yang memang sudah ada, yang sudah pernah diteliti. Struktur model harus sesuai dengan tujuan, ya, pressure, dan juga batasan. Pressure di sini maksudnya lebih ke arah nantinya tujuan, variabel, dan batasan yang diamati dari sistem nyata. Nah, nanti kita bisa perbandingkan, misalkan tujuannya, gitu ya, sama tidak dengan sistem nyata, variabelnya, batasannya. Nah, pada saat sama semua berarti model kita sudah lulus uji verifikasi struktur. Nah, memverifikasi struktur model adalah tugas yang bisa jadi lebih mudah dan membutuhkan lebih sedikit keterampilan dibandingkan tes yang lainnya. Tes yang lainnya itu maksudnya tes-tes misalkan nanti ada terkait dengan yang berikutnya ini kan ada uji verifikasi parameter dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah uji verifikasi parameter. Uji ini memiliki arti untuk mengevaluasi parameter yang konstan terhadap kita mengevaluasi perbandingannya terhadap pengetahuan tentang sistem nyata, baik secara konsep maupun numerik. Nah, kalau misalkan di sistem nyata secara konsepnya seperti apa lah, kita bandingkan parameter antara model, gitu ya, dengan konstanta parameter dari model dan juga parameter di sistem nyata. Contohnya misalkan ada parameter A, gitu ya, yang mempengaruhi, ya, contoh misalkan kita pakai contoh yang mudah saja, yang umum, misalkan populasi. Di sana ada misalkan fraction birth rate, gitu ya. Nah, sebenarnya di dunia nyata itu parameter tersebut bisa diukur tidak, gitu ya, bisa dianalisis tidak. Kalau memang bisa, berarti sebenarnya kan kita bisa simpulkan bahwasanya parameter model ini juga ada di sistem nyata, gitu ya. Nah, setiap konstanta dan juga variabel sebaiknya harus memiliki apa? Pengertian atau makna yang jelas, gitu ya. Makna dalam sistem nyata yang jelas. Tidak bisa kemudian yang masih belum jelas, harus jelas. Kalau misalkan tadi fraction birth rate itu apa, ini di sistem nyata juga harus jelas. Pada saat jelas berarti kan bisa diukur. Kemudian kita bisa menggunakan estimasi statistik, contoh misalkan ekonometrika atau metode lain. Nah, regresi linear itu termasuk juga salah satu dari estimasi secara statistik, gitu ya. Atau metode lain yang mungkin digunakan untuk dapat mengestimasi parameter. Nah, kemudian pemilihan
gitu ya, nilai awal yang sesuai untuk persamaan stok, gitu ya, ataupun kemudian nilai konstanta, gitu ya, ataupun tabel function, ini secara langsung harus terkait dengan deskripsi dari model, gitu ya. Deskripsi model pada langkah-langkah untuk pemodelan sistem dinamik kan di awal kita sudah tentukan gitu ya, model description-nya itu seperti apalah. Ini nanti misalkan terkait dengan persamaan yang menggambarkan hubungan stock and flow gitu ya, nilai-nilai konstanta yang ada. Tabel function ini nanti akan digunakan untuk mengestimasi parameter gitu ya. Ini harus terkait langsung dengan model description. Kemudian nilai sebaiknya harus didasarkan pada data yang terpublikasi dari berbagai macam sumber. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di tugas itu pun, ini sebaiknya Anda explore dulu gitu ya, sampai ketemu dari berbagai macam sumber, baik itu sumber primer maupun sekunder. Nah, jikalau tidak tersedia, kita baru kemudian bisa gunakan aproksimasi. Kemudian paket software gitu ya, itu juga bisa digunakan karena ini sekarang kan banyak sekali tersedia software-software, misalkan Excel, SPSS, atau bahkan Arena gitu ya, yang sudah Anda pelajari di simulasi sistem. Itu bisa untuk mengestimasi gitu ya, ataupun menjustifikasi nilai secara lebih pasti gitu ya dari parameter, sehingga nantinya bisa menghasilkan perilaku yang sesuai dengan sistem. Ini adalah merupakan parameter verification test. Kemudian berikutnya adalah extreme condition test. Nah, tentunya model yang kita bangun harus memiliki kekuatan, ketangguhan, gitu ya, robust dalam kondisi yang ekstrim. Nah, jika kondisi ekstrim ini digabungkan atau dimasukkan dalam model, kita nanti bisa melihat apakah hasil gitu ya, hasilnya apakah nanti bisa memperbaiki atau menghasilkan model yang lebih baik pada lingkungan operasi normal. Maksudnya adalah statement ini, jika kondisi ekstrim ini kita pertimbangkan gitu ya, juga kita pertimbangkan dalam model gitu ya, dan model tersebut lolos uji gitu ya, berarti sebenarnya model yang kita sudah kembangkan, kita sudah bangun, ini adalah apa? Merupakan model yang tangguh dan pasti gitu ya, kalau beroperasi dalam kondisi normal gitu ya. Ini merupakan model yang sudah bagus gitu ya, karena lolos uji ekstrim tadi, berarti kan seolah-olah di sini kan modelnya sudah mengalami perbaikan gitu ya, karena sudah teruji pada kondisi ekstrim. Kemudian model sebaiknya dipertanyakan gitu ya, harus dipertanyakan jika pada saat kita uji pada kondisi ekstrim ini tidak lolos uji. Nah, ini kita harus pertanyakan. Nah, yang berikutnya adalah extreme condition test. Ini efektif untuk dua alasan. Yang pertama, merupakan alat yang cukup ampuh untuk mendeteksi cacat dalam struktur model. Dan yang kedua adalah bisa meningkatkan kegunaan model untuk menganalisis kebijakan yang ada yang dapat memaksa sistem untuk beroperasi di luar wilayah perilaku yang normal gitu ya, yang biasa. Sehingga kalau misalkan nanti ada perubahan kondisi, berarti sebenarnya kan model ini masih cukup tangguh gitu ya. Tidak perlu kemudian model itu harus kita rebuild lagi, dibangun ulang, tidak.
Nah, berikut ini adalah gambaran gitu ya, yang menunjukkan simulasi inventory dari milling atau penggilingan, terus kemudian penggilingan padi gitu ya, beras ya. Awalnya kan penggilingan padi, terus kemudian inventory di level grosir dan inventory di level eceran gitu ya. Dalam kondisi misalkan ada kondisi ekstrim gagal panen. Nah, pertanyaannya adalah gitu yang harus bisa dijawab dari model tersebut, apakah hasil model sesuai dengan pola hasil dan realitas yang diharapkan gitu ya, atau kan sesuai dengan pola tujuan dan realitas yang diharapkan. Terus pertanyaan kedua adalah apakah model ini konsisten dengan teori, supply chain ataupun hasil penelitian yang sudah ada. Nah, contohnya misalkan di sini ini terkait dengan stok beras gitu ya. Ini kan kemudian karena gagal panen kan turun ya. Terus kemudian 0. Nah, berikutnya adalah kita lihat gitu. Milling inventory pada saat masih ada persediaan, ini kan dia naik sampai pada titik tertentu, kemudian karena ada permintaan di level gitu ya, wholesale ataupun terutama wholesale, itu kemudian dia menurun secara step gitu ya, bertahap. Berikutnya adalah retail inventory pun juga sama gitu ya, pada saat ini sempat naik kemudian turun. Ini total supply chain-nya gitu ya. Ya, untuk yang retail inventory yang ini yang 2. Nah, kalau retail inventory dengan asumsi ini menggunakan EOQ gitu ya. Pertama kan turun, kemudian ini via order, kemudian ada pasokan, habis, dan seterusnya. Sampai kemudian di titik tertentu ini dia tidak bisa order lagi. Nah, kondisi ini gitu ya, penurunan ini baik di retail, di tingkat wholesaler gitu ya, ataupun di milling inventory gitu, dan juga total supply chain cost-nya itu bagaimana? Bagaimana? Apakah penurunannya ini sesuai dengan kenyataan ataupun gitu ya, hasil yang diharapkan atau tidak? Gitu. Minimal adalah kita bisa bandingkan dengan konsep gitu ya, konsep rantai pasok. Nah, kalau seperti ini kan masuk akal karena apa? Pada saat gagal panen, tentunya milling inventory-nya juga akan menurun gitu ya. Dan ini menurun drastis, kemudian ini untuk jangka waktu tertentu tetap, terus kemudian menurun. Dan ini harusnya memang masuk akal, dia mencapai level 0 itu adalah duluan gitu ya. Sedangkan kemudian di wholesaler di sini dia akan turun bertahap karena apa? Di sini wholesaler kan melayani permintaan dari retail gitu ya. Nah, permintaannya kan kecil-kecil karena retail gitu ya. Dan ini juga kemudian masuk akal karena apa? Polanya dia turunnya juga bertahap gitu ya, step gitu, bertahap. Nah, pada saat kemudian semuanya sesuai dengan konsep, berarti ini bisa kita nyatakan lulus uji untuk kondisi ekstrim gitu ya. Bukan dalam artian uji kondisi ekstrim itu kemudian dengan kondisi yang ekstrim kemudian dia masih bisa memberikan manfaat, tidak. Yang kita uji di sini kita lihat adalah polanya gitu ya. Polanya ini sesuai dengan kondisi nyata, polanya sesuai dengan konsep ataupun teori atau tidak. Pada saat sesuai berarti dia lulus uji kondisi ekstrim. Berikutnya adalah yang keempat terkait dengan boundary adequacy test, gitu ya, tes kecukupan batas. Nah, tes ini menanyakan apakah agregasi dari model sesuai atau tidak, dan apakah model sudah mencakup semua struktur yang relevan. Pada saat kita dulu sudah bahas di awal, kita kan juga perlu menentukan gitu ya batasan dari model penelitian kita sehingga nantinya bisa kita ketahui mana yang termasuk eksternal faktor dan yang
internal faktor gitu ya, dan internal itu juga nanti yang memang benar-benar berpengaruh gitu ya dalam model tersebut apa saja lah. Ini nantinya perlu dites di sini. Kita perlu cek ulang gitu ya. Apakah memang model sudah mencakup semua struktur yang relevan gitu ya. Faktor variabelnya memang sudah benar, hubungan antar variabel sudah benar, kemudian level agregasinya juga sudah benar. Kemudian setelah batas model ini ditetapkan, perlu untuk memeriksa apakah ada gitu ya additional feedback loop yang perlu nantinya dihilangkan atau ditambahkan. Gitu. Misalkan setelah kita cek, oh ternyata ada feedback loop yang tertinggal, kemudian perlu ditambahkan, ya tambahkan saja. Atau misalkan ternyata kemudian ditemukan, oh ini kok hilang setelah dikaji, oh ya memang itu tidak penting gitu ya, sehingga hilangkan saja lah. Ini nanti perlu diuji juga di sini. Berikutnya adalah jika the additional feedback tersebut mempunyai impact yang signifikan, ya harusnya dimasukkan gitu. Kalau tidak memiliki impact signifikan, ya silakan dihilangkan saja. Intinya adalah model harus mencakup semua variabel gitu ya, dan feedback loop yang mencakup seluruh sistem yang diteliti yang mempengaruhi dinamika atau implikasi yang memiliki implikasi terhadap kebijakan model. Itu adalah tes yang keempat. Yang terakhir untuk tes dari struktur model adalah dimensional consistency test. Nah, ini cukup sering dilakukan biasanya di penelitian-penelitian skripsi yang menggunakan tes ini. Tes dimensi dari ini right hindset dan left hindset. Ini satuannya harus konsisten. Gitu ya. Satuan persamaan sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya, itu harus konsisten. Nah, ini perlu dicek gitu ya. Jangan kemudian hanya berdasarkan gitu ya, semuanya dimensionless. Jangan. Dimensi ini harus jelas, kecuali kalau misalkan efek multiplier lah, itu kan memang tidak ada dimensinya. Ya, tetapi kalau misalkan penduduk kan jelas ada, kalau rate juga ada. Ya, ini harus ada. Terus kemudian nanti dicek kanan dan kirinya sama tidak. Kemudian dimensi variabel harus sama atau mendekati makna secara fisik. Gitu ya. Secara kenyataannya bagaimana? Gitu. Ini harus mendekati atau sama. Tidak ada dimensi yang harus dipisahkan dari makna yang sebenarnya. Ya, kita harus pakai adalah makna yang sebenarnya. Nah, cuman kadang-kadang gitu ya, cukup banyak ditemui model itu gagal pada uji yang sederhana ini. Nah, kadang-kadang pemodel itu tidak teliti gitu ya. Tidak teliti sehingga dalam uji ini ternyata antara persamaan di sisi kiri dan kanan ditemukan satuannya tidak sama lah. Ini jadi masalah. Ya, harus diperbaiki, gitu ya. Harus diperbaiki model tersebut. Oleh karena itu, uji konsistensi dimensi adalah cara yang cukup ampuh bila diterapkan bersama dengan uji verifikasi parameter, gitu ya. Verifikasi parameter terkait ini tadi. Yang nomor 2, gitu ya. Nah, ini untuk di model struktur, memang yang paling penting dari kelima uji ini, pertama adalah ini, parameter verification test dan juga konsistensi dimensi. Ini minimal 2 ini harus Anda lakukan gitu ya dalam sebuah penelitian. Syukur-syukur kalau bisa lengkap kelima-limanya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tes perilaku model. Nah, pada tes ini ada 3 macam tes. Yang pertama adalah behavior reproduction test, BRT. Saya singkat BRT. Adalah membandingkan seberapa baik perilaku yang dihasilkan model ini cocok dengan perilaku yang diamati dari sistem nyata. Nah, perilakunya dibandingkan dengan sistem nyata.
sistem nyata, cocok enggak? Gitu ya. Kalau kita modelkan tadi penduduk kok naiknya secara eksponensial, nyatanya benar nggak naik secara eksponensial? Jangan-jangan naiknya hanya secara linear. Gitu. Nah ini perlu dilihat gitu ya behaviornya. Kemudian teknik yang paling umum adalah menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur kecocokan point by point. Gitu ya. Lah, teknik-teknik yang tercakup dalamnya adalah contohnya kita bisa menggunakan koefisien determinasi R kuadrat. Gitu ya. Anda tentunya sudah familiar dengan ini. Untuk apa ini? Untuk mengukur fraksi dari nilai varian yang dijelaskan oleh model. Ini biasanya salah satunya adalah untuk mengukur korelasinya. Korelasi antar variabel gitu ya. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan mean absolute error, mean absolute percentage error, dan root mean square error. Yang semua ini memberikan penghitungan average error antara nilai simulasi dan aktual. Berarti nanti nilai simulasi dan aktual point by point kita bandingkan nilainya. Kemudian kita hitung gitu ya, bisa menggunakan MAE, MAPE atau RMSE gitu ya. Sebisa mungkin, sekecil mungkin. Lah, ini terus kemudian batasannya berapa persen? Gitu ya. Ada yang berpendapat kalau model yang kita kembangkan itu sudah sangat kompleks dan lengkap. Gitu ya. Lengkap. Dalam hal ini misalkan dinamikanya kita pertimbangkan, ketidakpastian kita pertimbangkan, semua variabel kita juga bisa pertimbangkan. Ada yang berpendapat, gitu ya, ada satu paper yang berpendapat kalau bisa maksimal 1%. Tapi ada yang melonggarkan sampai 5%. Tapi kalau kemudian masih banyak asumsi, gitu ya, karena modelnya misalkan diasumsikan deterministik, konstan, gitu ya, dan lain sebagainya, ada yang kemudian menyarankan maksimal error ini adalah 10%. Nah, Anda bisa pilih nanti ya berdasarkan kompleksitas dan kelengkapan dari model yang sudah Anda bangun. Berikutnya adalah behavior anomaly test. Di sini pemodel seringkali menghadapi fitur dari perilaku model yang anomali, dan ini bertentangan dengan perilaku sistem yang sebenarnya. Nah, setiap kali ada anomali dalam perilaku model, mungkin ada cacat yang terjadi dalam asumsi model. Misalkan bisa jadi Anda keliru mengasumsikannya. Kemudian seringkali kita bisa mempertahankan, gitu ya, asumsi tertentu dengan menunjukkan bagaimana perilaku model yang tidak masuk akal ini muncul jika asumsi tersebut diubah. Anda bisa kemudian tetap mempertahankan asumsi tersebut, tetapi dengan cara ya tentunya sebaiknya tetap perilaku tersebut memang muncul, gitu ya. Atau begini. Kalau asumsi tersebut diubah, gitu ya, nantinya model menjadi hasilnya berperilaku menjadi tidak masuk akal. Gitu ya. Nah, bisa jadi begini, anomali ini tidak terjadi kemudian keseluruhan titik, gitu ya. Mungkin hanya 1-2 titik saja dari sekian titik waktu. Nah, pada saat seperti itu, terus kemudian Anda bisa menunjukkan, nah, ini coba saya asumsi ini saya hilangkan atau diubah yang lain. Ternyata setelah Anda ubah, hasil simulasi itu hasilnya malah di sepanjang waktu menjadi tidak masuk akal. Nah, ini kan lebih parah. Nah, pada saat kita bisa menunjukkan hal seperti itu, kita bisa mempertahankan asumsi tersebut. Nah, berikutnya adalah behavior anomaly test. Ini merupakan memang merupakan metode untuk mencari anomali dari perilaku model. Perilaku anomali tersebut perilaku anomali tersebut bisa digunakan, kita bisa menggunakan di sini
Ini mungkin ada yang hilang. Harusnya di sini adalah knockout test, gitu ya, knockout test. Nah, kita bisa menggunakan knockout test, yaitu metode untuk mencari behavior anomali. Gitu ya. Nah, perilaku anomali yang dihasilkan dari uji knockout tersebut menunjukkan pentingnya loop dan dapat membantu untuk membuat analisis knockout yang masuk akal dari perilaku sistem. Terus terang, saya sudah mencari beberapa literatur gitu ya, menjelaskan detail bagaimana kita melakukan knockout test ini, tapi saya belum mendapatkan, gitu ya, sehingga kita bisa gunakan ini saja gitu ya, 3 poin di atas ini sebagai acuan untuk menggunakan tes anomali perilaku. Berikutnya adalah behavior sensitivity test. Nah, uji sensitivitas perilaku ini untuk memastikan apakah perubahan yang terjadi itu masuk akal dalam nilai parameter tertentu, memastikan apakah perubahan yang biasa gitu ya, yang biasa terjadi, yang masuk akal dalam suatu nilai parameter di model tersebut menyebabkan model gagal dalam uji perilaku yang sebelumnya sebenarnya telah lulus. Nah, di sini lebih ke arah apa? Ini kan sensitivity seperti analisis sensitivitas yang dilakukan misalkan di kajian OR gitu ya. Pada saat parameter itu kita ubah gitu ya. Terus bagaimana perilakunya ini berubah seperti apa? Ya, apakah kemudian kan harusnya gitu ya. Harusnya kan kalau di OR pada saat parameter itu kita ubah gitu ya. Sebaiknya apa? Sebaiknya adalah policy itu tidak berubah atau keputusan itu tidak berubah. Nah, pada saat kemudian ini kita ubah terus kemudian policy berubah, berarti sebenarnya dia sensitif. Berarti sensitif berarti dia tidak lolos uji sensitivitas. Nah, uji sensitivitas ini biasanya dilakukan dengan bereksperimen, dengan mengubah nilai parameter gitu ya, memberikan nilai parameter yang berbeda-beda dan menganalisis dampaknya terhadap perilaku. Biasanya perilaku model dalam sistem dinamik tidak sensitif terhadap perubahan yang biasa terjadi gitu ya, yang biasa atau masuk yang biasa terjadi ini kan yang masuk akal gitu ya. Di sebagian besar nilai parameter. Di sisi lain, baik sistem ataupun model nyata, gitu, bisa jadi dia sensitif terhadap perubahan beberapa parameter. Nah, kalau yang tidak sensitif ini, ya sistem tersebut berarti insensitif. Tapi inilah kemudian dia lolos uji, gitu ya, malah yang lolos uji. Nah, kemudian yang sensitif ini kecenderungan nanti tidak lolos uji tes sensitivitas. Tetapi perlu Anda ketahui di sini untuk poin yang berikutnya, menemukan parameter sensitif, gitu ya. Kalau misalkan parameternya ini sensitif, tidak selalu membuat model tersebut tidak valid, gitu ya. Meskipun memiliki efek substansial pada perilaku, gitu ya, variasi atau perubahan yang biasa terjadi ini mungkin tidak menyebabkan kegagalan tes perilaku lainnya. Maksudnya begini, bisa jadi kan nantinya gitu ya ada beberapa parameter gitu yang kita ubah, misalkan ada 3 gitu, yang 2 tidak sensitif, yang 1 sensitif. Nah, ini kan tidak bisa kemudian kita simpulkan bahwasanya model tersebut gagal, sedangkan yang kondisinya adalah yang tidak sensitif, yang sensitif hanya 1 parameter saja gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kemudian semuanya gitu ya, semua parameter yang kita uji itu gagal, ya berarti memang tidak lolos uji sensitivitas perilaku. Yang terakhir adalah pengujian implikasi kebijakan. Di sini ada 2 tes. Yang pertama adalah Change Behavior Prediction Test. Di sini uji Change Behavior Prediction Test atau uji prediksi perilaku yang diubah.
itu adalah untuk menunjukkan seberapa baik model bisa memprediksi perilaku sistem jika kebijakan tersebut kita ubah. Pengujian ini dapat dilakukan dengan mengubah kebijakan dalam model dan memverifikasi kemungkinan perubahan perilaku yang dihasilkan. Nah, kita perlu ingat di sini adalah apa yang dilakukan adalah untuk mengubah kebijakan dalam model. Gitu ya. Berarti bukan mengubah parameter seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mengubah parameter. Di sini adalah berarti nanti perlu dikembangkan mungkin 1, 2, atau beberapa skenario kebijakan yang berbeda. Dan kemudian pengaruhnya terhadap perilaku model itu seperti apa. Sebagai alternatif adalah kita gitu ya dapat memeriksa respon dari kebijakan yang telah diterapkan untuk melihat seberapa baik respon model tersebut sesuai dengan respon sistem yang sebenarnya. Berarti kalau sistem yang sebenarnya, kalau kebijakan ini diubah, sistemnya berubah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau di model kita itu seperti apa? Apakah sama gitu dengan sistem nyata? Nah, dan kalau sama, mirip, berarti kita lolos uji. Nah, tes ini pada dasarnya untuk menunjukkan dampak kebijakan eksogen terhadap perilaku model. Kebijakan eksogen berarti kebijakan dari faktor luar ataupun kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor luar. Yang terakhir adalah terkait dengan policy sensitivity test. Bentuk tradisional atau yang sering digunakan dalam analisis sensitivitas di sistem dinamik itu biasanya adalah mengubah asumsi model, terutama asumsi yang cukup penting dalam hal ini. Contoh misalkan asumsi tersebut sebenarnya uncertainty, kemudian diasumsikan konstan, misalkan seperti itu. Dan kemudian untuk mengamati bagaimana perilaku model itu berubah. Berarti di sini fokusnya hanya mengamati perilaku model berubah. Tapi dalam ilmu OR, sensitivity analysis itu adalah mengubah asumsi model untuk mengetahui apa? Bagaimana kebijakan optimal itu berubah. Gitu ya. Maksudnya apa di sini? Saya berikan sebuah ilustrasi terkait dengan contohnya di kependudukan juga. Ya. Contoh misalkan kalau yang umum kita ketahui, yang sudah saya jelaskan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah, ya, kalau terkait dengan di sini ada birth rate, kemudian ada populasi, kemudian memang ada fraction birth rate, gitu ya. Lah, di sini kan kita hanya mengetahui perilaku dari sistem saja atau perilaku dari model saja kan. Ya. Contoh misalkan jumlah penduduknya 10 juta di tahun ke-0 gitu ya. Kemudian birth rate-nya adalah misalkan 100.000 per tahun. Gitu ya, 100.000 penduduk per tahun. Gitu ya. Fraction-nya adalah berarti fraction-nya adalah 1%, gitu ya, 1% per tahun. Lah, di sini pada saat 1% kita ubah jadi 2%. Pertamanya kan kalau 1% nanti eksponensialnya mungkin naiknya tidak tajam ke atas. Pada saat kita ubah 2% lebih tajam. Nah, ini kan hanya untuk mengetahui behavior. Nah, sebenarnya kalau di dalam model kan kemudian sebenarnya berimplikasi apa pada pertumbuhan jumlah penduduk tersebut. Nah, kita kan kemudian bisa hubungkan misal dengan kebijakan misalkan penyediaan hasil panen gitu ya, penyediaan stok beras gitu. Stok beras nanti dipengaruhi oleh luas lahan dan seterusnya. Nah, di sini pada saat kita hubungkan dengan stok beras itu bisa dipasok dari dalam dan dari luar, yaitu impor, gitu ya. Nah, 1%, perbedaan 1% dan 2% ini kan berimplikasi pada perubahan apa? Policy kan, policy untuk menyediakan stok beras. Gitu. Nah,
policy sensitivity test ini bukan hanya sekedar untuk mengetahui behavior, tetapi juga mengetahui gitu ya, perubahan parameter terhadap perubahan policy. Nah, sehingga di sini terkait dengan analisis sensitivitas policy sensitivity test, ini adalah jenis analisis yang tepat ketika masih ada ketidakpastian tentang asumsi parameter. Ya tadi contoh misalkan fraction breed rate-nya 1%. Nah sebenarnya tiap tahun itu berubah-ubah, bisa 1%, 1,5%, kemudian 1,2% dan seterusnya. Nah, berarti kemudian ini perlu kemudian kita kaji. Pada saat kita ubah-ubah sekian persen lebih tinggi atau sekian persen lebih rendah, gitu, efeknya ke kebijakan bagaimana? Nah, sehingga nantinya juga kita bisa masukkan, gitu ya, untuk faktor risiko yang ada. Sehingga di sini uji ini adalah merupakan uji yang paling tepat, gitu ya, yang berhubungan dengan tujuan pembangunan model sistem dinamik. Sehingga nanti kita bisa tanyakan gitu ya, di uji tersebut parameter apa yang paling penting untuk rekomendasi kebijakan. Maksudnya apa? Ya parameter apa yang paling penting yang sangat mempengaruhi kebijakan. Ya, contoh seperti tadi, berarti fraction bit rate ini sangat mempengaruhi pada saat kemudian dia hanya berubah sekian persen, gitu ya, stok beras, gitu, ya juga akan meningkat. Nah, ini berarti bisa disimpulkan bahwasanya parameter tersebut adalah penting. Nah, berikutnya adalah pertanyaan berikutnya terkait dengan penyederhanaan dan agregasi apa yang penting untuk kebijakan. Nah, kenapa penyederhanaan? Bisa jadi, gitu ya, sebuah policy itu kan dari model yang Anda bangun sangat kompleks, bisa jadi untuk mempercepat, gitu ya, policy itu perlu kemudian dilakukan penyederhanaan dan juga perlu dilakukan agregasi. Tingkat agregasinya diubah. Nah, coba kita bahas satu persatu sekarang. Terkait dengan simplifikasi. Bisa jadi kondisinya seperti ini. Jika kebijakan tersebut disederhanakan dan itu merupakan pilihan yang terbaik yang bisa dilakukan, gitu. Dan atau gitu ya, tipe kebijakan tersebut ini yang akan atau tepat digunakan dalam kondisi real, dalam kondisi atau dalam prakteknya, maka bias bisa jadi kurang, boleh jadi kita tidak perlu perhatikan lebih, gitu ya. Bisa jadi bias ini bisa kita sedikit abaikan lah, gitu. Karena apa? Karena ada pilihan di mana penyederhanaan kebijakan ini merupakan pilihan yang terbaik untuk saat ini. Tetapi kemudian menarik untuk dilihat bagaimana kebijakan praktis tersebut dapat yang dioptimalkan itu kalau misalkan bervariasi. Bervariasi karena apa? Karena adanya perubahan dalam asumsi model. Nah, oke lah. Kita memang sudah sederhanakan, menurut kita ini yang terbaik, sehingga bias yang terjadi diabaikan. Tetapi untuk kajian berikutnya, tentunya lebih menarik kalau kemudian, gitu ya, kita juga lakukan, gitu ya, perubahan asumsi dan kemudian efek, gitu ya, efek terhadap kebijakan yang sudah kita sederhanakan tadi seperti apa. Karena di sini masalah yang didemonstrasikan itu, yang diperlihatkan itu bisa jadi tidak terlalu sensitif terhadap parameter yang tidak pasti tersebut. Nah, misalkan tadi fraction breed rate-nya kan awalnya diasumsikan konstan, gitu ya. Nah, ini kan penyederhanaan, gitu kan. Nah, kalau kemudian diubah-ubah ternyata, gitu ya, tidak mengubah banyak terhadap policy yang harus dilakukan, ya berarti sebenarnya dia lolos-lolos saja, gitu ya, uji policy sensitivity test. Sehingga karena tidak terlalu sensitif, gitu ya, maka confidence dari pembuat keputusan bisa jadi lebih meningkat, gitu ya, lebih meningkat.
Berikutnya adalah kebanyakan dari model sistem dinamik sebelumnya terkait simplifikasi gitu, penyederhanaan. Berikutnya ini adalah terkait dengan agregasi. Kebanyakan sistem dinamik gitu, mempertimbangkan agregasi model. Kebanyakan model sistem dinamik menggunakan agregasi misalkan orang, sumber daya, persepsi, dan lain sebagainya. Nah, analisis sensitivitas kebijakan atau policy sensitivity analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat agregasi yang sesuai untuk kebijakan tersebut. Sehingga pada akhirnya policy sensitivity test ini akan menunjukkan gitu ya, tingkat robustness dari perilaku model dan juga rekomendasi kebijakan. Nah, pada saat kita sudah dapatkan policy yang awal gitu ya, policy yang awal yang merupakan hasil dari model, tentunya bisa kemudian selain menyederhanakan policy tadi, kita bisa kemudian mengubah level agregasinya. Pada saat kita mengubah level agregasi misalkan lebih tinggi gitu ya, cakupannya lebih besar, contoh misalkan kalau terkait dengan mungkin layanan publik gitu ya, demand itu kita generate dari awalnya adalah level RT, kemudian kita agregasi di level RW. Kalau kemudian gitu ya, ini tidak mengubah policy, nah berarti sebenarnya model yang awal ini sudah cukup robust gitu ya, karena tidak meskipun kita sudah melakukan perubahan level agregasi. Nah, sehingga nantinya tidak akan berpengaruh pada pada rekomendasi policy yang diberikan. Oke. Sehingga terakhir adalah kita bisa simpulkan nantinya step-step dalam model validasi adalah sebagai berikut gitu ya. Pertama, dari model construction and revision kita lakukan tes struktur gitu ya. Jika lulus langsung ke behavior test, kalau kemudian tidak lolos kembali lagi. Jadi construction modelnya diperbaiki, baru kemudian berikutnya diuji lagi. Terus kemudian kalau lulus ke behavior test, kalau misalkan ini gagal, kita perbaiki. Setelah itu kita tidak perlu lakukan uji struktur, kita langsung bisa kemudian ke behavior test. Begitupun juga pada saat behavior test, pada saat lolos langsung ke policy implication test. Kalau gagal, dia balik lagi ke model construction. Setelah ini diperbaiki, kita bisa kemudian langsung menuju ke policy implication test lagi sampai kemudian langsung menuju ke policy implication test. Kemudian berikutnya pada saat policy implication test ini lolos berarti hasil, kemudian kalau gagal dia balik lagi ke sini. Nah, pada saat sukses ya sudah langsung nanti pada saat sudah diperbaiki kita kemudian bisa menggunakan hasil dari simulasi tersebut untuk mengenerate atau membuat keputusan akhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian terkait dengan test for confidence building. Semoga penjelasan ini cukup mudah Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.